Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani Budiman dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 21234033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya pada salah satu mata kuliah saya, yaitu Dokumentasi Informasi Minangkabau. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membuat tugas mengenai Keminangkabauan atau Minangkabau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa sih yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, langsung saja. Minangkabau sendiri berasal dari kata Minang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Ada yang mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari sebuah raja atau warga Minangkabau. Orang-orang Minangkabau sendiri berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnaini. Dan ada juga cerita lama yang mengatakan bahwa Minangkabau sendiri sudah ada dari era Majapahit. Nah, kalau dari segi makanan, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan makanan khas Minangkabau atau Sumatera Barat. Coba tebak apa? Iya, rendang. Rendang sendiri adalah makanan khas Sumatera Barat atau Minangkabau yang terbuat dari daging sapi yang dicampur dan dimasak dengan menggunakan rempah-rempah pilihan serta santan, kemudian dimasak dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menghasilkan rendang yang memang berkualitas dan memiliki ciri khas asli Minangkabau. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan rendang tersebut, bukan? Rendang telah menjadi salah satu makanan yang diakui oleh dunia. Bahkan rendang sempat menjadi problem karena sempat diklaim oleh negara lain. Padahal rendang sudah jelas-jelas makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kalau dari segi kepemimpinan atau tokoh-tokoh, Minangkabau sendiri atau Sumatera Barat banyak melahirkan tokoh-tokoh atau orang-orang penting, orang-orang besar dan orang-orang bijak yang tidak kalah terkenal dan memiliki peran yang sangat penting, seperti tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesenian. Banyak sekali tokoh-tokoh yang terlahir dari darah Minang atau Sumatera Barat. Nah, beberapa contoh tokoh-tokoh atau orang-orang penting tadi adalah seperti Tuanku Imam Bonjol, Rohana Kudus, Tuan Malaka, Sultan Syahrir, Khairil Anwar, Rasuna Said, dan lain-lain. Banyak lagi tokoh-tokoh atau orang-orang penting yang terlahir dari Minangkabau. Nah, Minangkabau sendiri memiliki banyak keunikan. Salah satunya ada acara-acara atau tradisi yang di Minangkabau. Contohnya seperti tradisi turun mandi, atau balimau, makan bajamba, tagak penghulu, batagak kudo-kudo, pacu jawi, baralek gadang, dan masih banyak tradisi-tradisi lainnya yang tak kalah menarik dan khas dan menjadi ciri khas atau ikon Minangkabau. Nah, biasanya tradisi-tradisi tersebut menjadi sebuah budaya turun-temurun yang sudah ada dari zaman dahulu. Nah, seiring berkembangnya zaman, mungkin sudah jarang atau susah ditemui tradisi-tradisi tersebut di Minangkabau yang di daerah kota. Tapi di daerah yang masih kental akan budaya itu tetap ada kok. Nah, kalau dari segi pernikahan atau hubungan perkawinan di Minangkabau juga memiliki tata cara dan adatnya. Di dalam adat Minangkabau ada perkawinan yang diperbolehkan dan ada yang juga dilarang atau diharamkan. Contoh perkawinan yang dibolehkan adalah pulang ke mama, pulang ke bako, perkawinan ambil mengambil, dan lain-lain. Sedangkan salah satu perkawinan yang diharamkan atau dilarang di Minangkabau adalah perkawinan sesuku atau saudara. Ibaratnya kalau sesuku itu dia keluarga, jadi dia dilarang atau sangat tidak diperbolehkan ketika sepasang atau dua orang menjalin kasih dan menikah jika mereka sesuku. Biasanya sih kalau nggak salah jika ada tradisinya juga, ada tata caranya juga kalau memang mau menikah sesuku. Nah, selanjutnya mengenai Keminangkabauan ada dari segi pertaniannya.
Pada zaman dahulu ada tradisi yaitu Mairiak Padi. Mairiak Padi sendiri adalah ketika si pemilik sawah atau si pemilik tanah padinya sudah siap panen, kemudian akan memberitahukan kepada keluarga, orang-orang terdekat atau tetangga terdekat mereka untuk dibantu mengerjakannya bersama-sama. Pada umumnya yang mengerjakan Mairiak Padi ini adalah kaum laki-laki atau kaum Hawa. Nah, pada zaman dahulu itu ciri khas orang-orang dahulu itu memang melakukan pekerjaan itu bersama-sama atau mencerminkan kerjasama seperti tradisi Mairiak Padi ini. Nah, tapi dengan seiringnya jalan, dengan seiring waktu, tradisi ini susah untuk ditemukan karena kita sudah berkembang dan sudah memakai alat-alat canggih untuk memanen padi. Nah, kalau untuk perempuan di Minangkabau ada ciri khas atau keistimewaan tersendiri. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita Minangkabau atau disebut sumbang. Ada seperti sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang bicara, pakaian, sumbang kato, sumbang tagak, sumbang tanyo, sumbang bisik atau sumbang karajo, dan lain-lain. Ada beberapa sumbang yang kalau diartikan adalah tidak baik untuk dilakukan oleh wanita-wanita. Nah, itu tuh beberapa materi mengenai keminangkabauan atau cerita sedikit mengenai Minangkabau. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman mengenai Minangkabau. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.